Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andedita Sabia Devi dari Ilmu Kemuliaan Ternak kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan parameter terpenting dalam pemuliaan ternak. Semakin tinggi nilai heritabilitas dari sifat yang dipilih, maka semakin tinggi pula sifat yang akan diperoleh. Tingginya nilai heritabilitas sifat tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara fenotip dan variasi genetik. Namun, jika nilai heritabilitas rendah, maka harus dipilih secara berkelompok. Dalam membuat rencana seleksi dan rancangan perkawinan untuk meningkatkan kualitas genetik pada ternak, perlu dipahami nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu heritabilitas. Bagaimana sih mencari heritabilitas? Untuk mencari heritabilitas, yang pertama kita dapat menggunakan faktor koreksi atau FK dengan rumus Y kuadrat per N titik. Y merupakan jumlah nilai dari seluruh data. N titik merupakan jumlah total anak. Selanjutnya, jumlah kuadrat antar pejantan atau CKS. Rumusnya yaitu sigma I YI kuadrat per NI min FK. YI sendiri merupakan jumlah nilai dari pejantan. Selanjutnya, jumlah kuadrat antar anak pejantan atau CKW. Dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI kuadrat per NI. Untuk mencari sigma I sigma K Y kuadrat IK yaitu dengan menguadratkan data satu persatu. Selanjutnya, derajat bebas antar pejantan atau DBS dapat digunakan dengan rumus S-1. S sendiri merupakan jumlah pejantan. Selanjutnya, derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW dapat dicari dengan rumus N titik min S. N titik yaitu jumlah total anak, sedangkan S yaitu jumlah pejantan. Selanjutnya, kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS didapatkan dengan rumus JKS per DBS. Selanjutnya, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW didapatkan dengan rumus JKW per DBW. Selanjutnya, kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW nilainya sama dengan ragam W atau sama dengan KTW. Selanjutnya, kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS didapatkan dengan rumus KTHS sama dengan ragam S sama dengan KTS min KTW per K. Nilai K sama dengan NI sama dengan koefisien anak per pejantan. Dan yang terakhir yaitu rumus heritabilitas. Heritabilitas yaitu rumusnya H kuadrat sama dengan 4 dikali ragam S per ragam S plus ragam W. Yang kedua yaitu korelasi genetik yang memerlukan dua data, yaitu data pertama dan data kedua. Yang pertama dicari untuk mencari korelasi genetik yaitu FK atau faktor koreksi dengan rumus X titik titik dikali Y titik titik per N titik. X titik titik merupakan jumlah total dari data pertama. Y titik titik merupakan jumlah data total kedua. Dan N titik merupakan jumlah total anak. Selanjutnya, yaitu jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS didapatkan dengan rumus sigma I XI titik dikali YI titik per NI min FK. XI merupakan jumlah data pertama pada pejantan. YI merupakan jumlah data kedua pada pejantan. NI merupakan jumlah data anak per pejantan. Selanjutnya, hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dengan rumus yaitu
sigma I, sigma K, XIK dikali YIK min sigma I, XI titik dikali YI titik per NI. XIK sendiri merupakan data parameter satu hasil pengukuran pada individu ke K sebagai keturunan pejantan ke I. YIK yaitu hasil pengukuran kedua pada individu ke K sebagai keturunan pejantan ke I. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1. Selanjutnya derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N-S. Selanjutnya yaitu mencari hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dengan rumus CHKS per DBS. Selanjutnya yaitu hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW dengan rumus CHKW per DBW. Selanjutnya, hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW. HKRHW memiliki nilai sama dengan COV dan sama nilainya dengan HKRW. Selanjutnya, yaitu hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS. HKRHS sama dengan COV-S dengan rumus HKRS min HKRW per K. Dan yang terakhir yaitu rumus korelasi genetik, yaitu RG sama dengan 4 COV-S per 4 ragam S yang pertama dikali yang ketiga yaitu rumus repeatabilitas antar kelas. Berikut yaitu rumus repeatabilitas antar kelas. Yang keempat yaitu repeatabilitas dalam kelas, sama halnya dengan heritabilitas dan korelasi genetik. Yang pertama dicari yaitu FK atau faktor koreksi. Didapatkan dengan rumus Y titik-titik kuadrat per N titik. Y titik-titik merupakan jumlah seluruh data. N titik merupakan jumlah total seluruh ternak. Selanjutnya, mencari jumlah kuadrat antar individu atau JKB didapatkan dengan rumus sigma I YI titik kuadrat per NI min FK. YI merupakan jumlah nilai dari pejantan. NI merupakan banyaknya ulangan data. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mencari jumlah pengukuran dalam individu atau JKW didapatkan dengan rumus sigma I sigma J Y kuadrat I J min sigma I YI titik kuadrat per NI. Y kuadrat IJ merupakan jumlah kuadrat seluruh data. Selanjutnya, derajat bebas antar individu atau disebut dengan DBB didapatkan dengan rumus N-1. N merupakan jumlah individu. Selanjutnya, mencari derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW didapatkan dengan rumus N dikali MI-1. Selanjutnya, kuadrat tengah antar individu atau KTB didapatkan dengan rumus JKB per DBB. Selanjutnya, kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTE didapatkan dengan rumus JKW per DBW. Lalu, kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. Nilai KTHW sama dengan ragam W dan sama dengan nilai KTW. Selanjutnya, kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. Nilai KTHB sama dengan nilai ragam B dengan rumus KTB min KTW per K. Dan yang terakhir mencari rumus repeatabilitas, yaitu R sama dengan ragam B per ragam B ditambah ragam W. Berikut ini merupakan contoh soal untuk perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Ada bobot lahir dan bobot dewasa. Yang pertama yaitu mencari heritabilitas bobot lahir. Ini merupakan rekapitulasi heritabilitas bobot lahir pertama dan ada 4 pejantan dan 20 individu, dan pula dihasilkan daftar sidik ragam sebagai berikut.
FK 13005, JKS 3,162, JKW 1,14, DBS 3, DBW 16, KTS 1,654, KTW 0,07, KTHS 0,197, KTHW sama dengan KTW, yaitu 0,07. Yang kedua yaitu mencari heritabilitas bobot dewasa. Berikut merupakan syarat rekapitulasi bobot dewasa pertama. Dihasilkan daftar sidik ragam seperti berikut. FK 47993,14, JKS 725,91, JKW 1347,04, DBS 3 dan DBW 16, KTS 241,9, KTW 83,8, KTHS 31,2, KTHW 83,8. Yang ketiga yaitu mencari korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1. Berikut merupakan daftar rekapitulasi korelasi genetik. X adalah untuk bobot lahir pertama dan Y untuk bobot dewasa pertama. Dihasilkan daftar sidik ragam sebagai berikut. FK 79006,65, JHKS 32,97, JHKW 326,04, DBS 3, DBW 16, HKRS 10,99, HKRW 20,38, HKRHS min 1,878, HKRHW 20,38. Yang keempat yaitu mencari repitabilitas antar kelas. Berikut merupakan daftar rekapitulasi repitabilitas antar kelas dan didapatkan hasil min 0,225. Yang kelima yaitu mencari rekapitulasi data dalam kelas bobot lahir pertama, kedua, dan ketiga. Berikut merupakan daftar rekapitulasi repitabilitas bobot lahir pertama, kedua, dan ketiga. Dihasilkan daftar sidik ragam sebagai berikut. FK 33009,96, JKW 1244,4, JKW min 30,685, DBB 19, DBB 40, KTB 65,5, KTW min 90,21, KTHB 57,67, dan KTHW min 90,21. Berdasarkan hasil dari data yang diperoleh, nilai heritabilitas pada bobot lahir 1 yaitu sebesar 2,8, sedangkan nilai heritabilitas pada bobot dewasa 1 sebesar 1,1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai heritabilitas melebihi nilai rentang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi heritabilitas, yaitu tempat pengambilan data, jenis-jenis bangsa ternak, waktu pengambilan data digunakan dalam pendugaan, serta jumlah dan asal data. Berdasarkan data tersebut diperoleh hasil nilai pada korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot dewasa 1 sebesar min 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa nilai korelasi sempurna. Positif atau negatifnya nilai korelasi genetik menandakan adanya perbedaan hasil dari positif dan negatif. Tanda negatif atau positif menunjukkan arah mengenai hubungan antara dua variabel tersebut. Tanda positif, maka kedua variabel memiliki hubungan yang searah. Sedangkan tanda negatif artinya bahwa korelasi antara dua variabel memiliki sifat yang berlawanan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya korelasi genetik, gen pleiotropik, dan gen berangkai. Metode dalam menghitung korelasi juga berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu nilai repitabilitas. Nilai repitabilitas antar kelas pada bobot lahir 1 dan 2 sebesar min 0,225. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai repitabilitas bobot lahir 1 dan 2 tergolong rendah. Nilai repitabilitas memiliki rentang nilai yaitu 1 min 1. Nilai repitabilitas dalam kelas pada bobot lahir 1, 2, dan 3 sebesar min 1,77.
Ini melebihi rentang nilai repeatabilitas yang sangat rendah. Jika nilai repeatabilitas rendah, maka terlalu banyak ragam lingkungan sementara dapat dimungkinkan karena faktor pakan, cuaca, sanitasi, pengetahuan peternakan harus diperbaiki, atau dapat juga dengan persilangan repeatabilitas dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan yang permanen. Syarat masing-masing ternak harus memiliki recording produksi lebih dari satu. Nilai repeatabilitas tidak dapat di bawah atau lebih rendah daripada nilai heritabilitas, karena keragaman genetik dan keragaman fenotip yang digunakan yaitu sama. Berdasarkan hasil perhitungan pada data bobot lahir dan bobot dewasa sapi potong, dapat diambil kesimpulan bahwa nilai heritabilitas indeks bobot lahir didapatkan nilai di luar rentang, sedangkan nilai heritabilitas indeks bobot dewasa didapatkan juga nilai di luar rentang. Nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot dewasa berada di luar rentang karena kesalahan dalam pengambilan data dummy. Repeatabilitas dalam kelas bobot lahir juga berada di luar rentang karena kesalahan pengambilan data dummy. Sedangkan repeatabilitas antar kelas bobot sapi tergolong rendah yang menggambarkan kemampuan ternak untuk mengulang performa produksi pertama pada produksi selanjutnya masih kurang.